warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilia Amelia dengan NIM 210210124 dari kelas 2D ADM Publik. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil materi yang berjudul tentang manajemen berbasis kinerja. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu arti manajemen dan apa itu arti kinerja. Manajemen adalah proses perencanaan, pengendalian, pengorganisasian, dan pengarahan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan kinerja adalah sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan dalam kemampuan kerja. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari manajemen berbasis kinerja adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian, yaitu perencanaan, pengendalian, pengorganisasian, pergerakan, dan penganggaran untuk menentukan hasil yang ingin dicapai dan hasil kerja yang terukur atas kinerja yang dihasilkan. Baiklah, selanjutnya ada 7 kata kunci dalam manajemen berbasis kinerja, yaitu 1. Proses yang sistematik, 2. Untuk memperbaiki kinerja, 3. Melakukan proses berkelanjutan dan berjangka panjang. Yang keempat, meliputi penerapan sasaran kinerja strategi. Yang kelima, mengukur kinerja. Yang keenam, mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data kinerja. Yang ketujuh, menggunakan untuk perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Baiklah, selanjutnya adapun beberapa manfaat dari manajemen berbasis kinerja, yaitu menyesuaikan tujuan organisasi dengan tujuan tim dan individu. Yang kedua, memotivasi pekerja. Yang ketiga, memperbaiki kinerja. Yang keempat, menentukan nilai-nilai yang inti. Yang kelima, menentukan komitmen dan lainnya. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun kinerja kerja. Untuk menyusun kerangka kinerja kerja harus dimulai dari dampak yang ingin diubah. Setelah didapat yang ingin dirubah, maka kita mencari apa yang ingin dicapai yang berguna untuk mewujudkan perubahan yang diinginkan. Selanjutnya, setelah mengetahui apa yang ingin dirubah dan apa yang ingin dicapai, kita akan mencari apa yang diperlukan untuk informasi tentang apa yang dihasilkan. Baiklah, selanjutnya yaitu contoh manajemen berbasis kinerja. Nah, kita akan mengambil contoh pada perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Kantor Solo Sudirman yang menerapkan sistem manajemen kinerja dalam menilai kinerja karyawan. Nah, pemahaman mendalam masih terpusat pada karyawan tertentu. Diketahui penyebabnya karena karyawan tidak diberikan pendalaman lebih mendalam tentang sistem manajemen kerja yang dapat terlihat. Penerapan sistem manajemen kinerja kurang dipahami pada karyawan di divisi lain. Perusahaan sebaliknya meminta divisi sumber daya manusia memberikan penjelasan lebih mendalam tentang penerapan sistem manajemen kinerja kepada seluruh karyawan di lain divisi, sehingga hasil penilaian kinerja karyawan ini menggunakan yang baik yang diharapkan bersifat transparan dan objektif. Perusahaan seharusnya juga menerapkan sistem manajemen kerja yang online agar para karyawannya itu lebih menghemat biaya, waktu, serta lebih efektif dan efisien. Dari penjelasan materi yang saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.